sebagai senopati muda yang akan membawahi seluruh Bayangkara Raja. Terima kasih, Gusti Prabu. Sekarang aku terancam. Jadi, pendapatku, lebih baik kita serang Madangkara sekarang juga. Tidak, Ki Busur. Itu akan sia-sia. Kami sudah sepakat untuk melakukan perjuangan jangka panjang. Apa yang telah kami lakukan sudah mulai menampakkan hasilnya. Beberapa penari Telaga 9 Bidadari sudah berhasil memikat para pejabat penting. Aku tidak mengerti dengan cara perjuangan kalian. Apa yang sedang dilakukan oleh Prabu Mangkubumi Rangkamalih dengan semua teman-temannya yang mampu menendang Pangeran Damar Kencana dan menipu Prabu Kuntala. Itu baru perjuangan yang sebenarnya. Bukan dengan penari-penari. Perjuangan semacam itu butuh kekuatan yang besar sekali, Ki Busur. Sekarang ini, orang Kuntala sejati hanya tinggal beberapa gelintir. Sehingga menurut cara perjuangan yang berbeda. Tidak dengan ini, tapi ini. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Sebab Brahma pasti mencari dan menangkapku. Untuk sementara, Paman harus menyingkir dari tempat Paman. Juga jangan menetap di Jambang Kolot. Karena pemerintah tahu, orang-orang Kuntala sejati banyak menetap di Jambang Kolot. Sementara itu, kami akan menyibukkan orang-orang Madangkara dengan taktik adu domba kami. Perlu dipertimbangkan, Mantili. Dan aku tidak bisa seenaknya mengusir Lasmini. Meskipun perbuatannya sulit untuk bisa dimaafkan. Aku tidak ingin Paman Aragani dan Bibi Ratnasi akan menjadi tersinggung. Karena hal ini akan lebih bisa memanaskan keadaan. Tapi kalau tidak ditindak, dia dapat membuat keruwetan baru lagi, Kanda Prabu. Itu lebih baik. Sehingga alasan untuk membunuh dan mengusir Lasmini dari Madangkara akan menjadi lebih kuat. Saya bersedia kalau diserahi tugas Kanda Prabu untuk mengusir perempuan binal itu. Gusti Pati, orangnya terlalu sabar. Sudah tahu dilecehkan begitu. Sama Senopati Indra Kumala, Panglima Ringkin, dan Narapati Kamasuta. Masih saja tidak mau bertindak. Bertindak bagaimana? Mereka kan sama-sama orang pemerintahan. Ya, kalau perlu, bagaimanalah? Sedikit dikasih pelajaran, biar sadar. Jangan terlalu berlebihan menganggap enteng Gusti Pati. Maksudmu, ayahanda supaya berkelahi dengan mereka? Begitu? Tidak mesti Gusti Pati sendiri, tapi orang lain. Seperti Gusti Ranggata. Hamba dengar sekarang ini mempunyai pengikut yang cukup banyak. Semua untuk mempersiapkan diri. Kalau-kalau para pejabat muda istana mau menyingkirkannya. Kurasa pendapatmu ada benarnya. Dan kalau semua pejabat yang dikecewakan itu mau bersatu? Oh, banyak. Dan Lasmini, seperti Arya Wikalpa. Padahal dia itu paman dari Narapati Kamasuta. Juga di Pangkaran dan Kanwa. Mereka semua tidak puas pada kaum muda keraton. Dan mereka adalah pejuang-pejuang yang sangat tangguh dan berjasa besar dalam merebut kerajaan Madangkara. Itulah Den Lasmini. Hamba sebagai rakyat kecil saja sepertinya tidak bisa mau menerima perlakuan semacam itu.
Masih ingat pulang, Kakang? Tentu. Kau jangan terus menyindir-nyindir aku, Nyai. Kalau kau merasa sebagai istriku, lebih baik tutup kuping dan matamu. Ladeni aku seperti biasanya. Seharusnya kau sadar kenapa aku jarang-jarang pulang. Ya, karena Kakang telah terpikat oleh penari lacur itu. Apa kamu bilang? Pelacur? Jaga mulutmu, Nyai. Nyi Darsi jauh lebih memiliki kelebihan daripada kamu. Jelas, dia lebih muda dari saya. Tidak. Bukan hanya itu. Nyi Darsi jauh lebih telaten meladeni laki-laki daripada kamu. Tentu. Bahkan dia sangat telaten dengan kepengmu, dengan harta bendamu. Kakang Rangga, sadarlah sebelum terlambat. Perempuan mana yang senang dengan laki-laki peot dengan perut buncit seperti Kakang? Kalau bukan karena harta benda, perempuan mana, Kakang? Kakang, dengan harta yang dia keruk, dia akan mampu membeli lelaki muda manapun yang dia suka. Sadar akan itu, Kakang, sadar. Kau iri, Nyai. Kau dengki kepadanya. Seharusnya kau berkaca, supaya kau sadar apa yang telah kau katakan. Selama ini setiap hari, kalau aku pulang dari kerja, aku selalu disambut oleh seorang perempuan dengan rambut yang acak-acakan dan tanpa senyum. Apa itu yang kau bangga-banggakan? Ya, aku bangga, Kakang. Telah meladenimu, aku telah berbakti kepada suamiku. Kakang, tanganku ini telah memasak untukmu. Aku telah meladeni segala keperluanmu, Kakang. Untuk itu aku perlu bangga, Kakang. Apa bedanya aku mengawini pembantu? Karena semua yang kau lakukan dapat dilakukan oleh pembantu. Padahal, aku lebih membutuhkan sebuah wajah yang bening, dandanan yang cantik, dan senyum yang lembut, yang bisa menyapaku setiap kali aku pulang dari kerja. Bukan wajah masam dan keluh kesah seperti yang selama ini kau lakukan. Mengerti? Sekarang aku tidak mau kau bicara macam-macam lagi. Kalau kau masih membutuhkan aku, kau boleh tinggal di sini. Tapi kalau tidak, kau boleh hengkang dari rumahku. Kakang, ada apa lagi? saya hanya mau menyampaikan bahwa kemarin utusan Gusti Prabu datang. Kenapa tidak kau sampaikan? Kemana saya harus menyampaikan? Saya tidak tahu Kakang di mana. Kakang sehat atau sakit? Atau Kakang sedang istirahat di mana? Sudah cukup. Ada apa, Senopati? Sudah 3 hari, Gusti Prabu mencari Paman. Ini ada surat untuk Paman.
Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Gusti Prabu. Selama ini aku tidak pernah diajak dalam sidang paripurna. Tapi sekarang aku dipersalahkan karena berdirinya sanggar tari dan kedai minuman itu. Padahal keduanya sah berdiri karena tidak ada undang-undang Madangkara yang melarangnya. Bukan masalah sah atau tidak, Paman. Tapi tentang beritanya. Bahwa Paman juga merupakan pemilik sanggar tari tersebut. Bahkan, Paman telah menjadikan salah seorang dogernya menjadi selir Paman. Apa salahnya? Jelas salah, Paman. Sebagai seorang pejabat keraton, dilarang ikut berdagang dan membuka usaha sanggar tari. Tujuannya adalah uang. Kalau mau memecat aku, bukan begini caranya. Aku merasa selalu dikorek-korek.